Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bernadar Satamara. NIM saya 21104174117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur saya. Yang pertama, definisi manajemen operasi. Definisi manajemen operasi ialah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output, atau mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi hasil atau barang. Selanjutnya, peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya ada 3. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran ini menghasilkan penjualan keluaran. Yang kedua, keuangan. Keuangan memperoleh uang, sumber daya, dan modal untuk pemasukan. Yang ketiga, fungsi pendukung atau produksi. Memproduksi bahan-bahan mentah, bahan baku, menjadi hasil. Selanjutnya, perbedaan antara konsumen eksternal dan internal. Yang pertama, konsumen internal. Konsumen internal adalah orang yang ada di dalam perusahaan dan memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Mereka membeli bahan dari kita tidak untuk digunakan maupun dikonsumsi, melainkan diolah lagi menjadi barang yang memiliki fungsi baru, kemudian dijual ke pelanggan nyata, maupun didistribusikan lagi ke toko yang memiliki link terhadapnya. Contohnya, perusahaan benang ke perusahaan kain ke tukang jahit ke konsumen nyata. Di sini, pelanggan internal dari perusahaan benang adalah perusahaan kain. Kemudian, perusahaan kain juga memiliki pelanggan internal, yaitu tukang jahit. Kadang, tukang jahit punya pelanggan internal, yaitu toko baju. Dan toko baju baru kemudian sampai ke pelanggan nyata, yaitu kita sendiri. Selanjutnya, konsumen eksternal. Konsumen eksternal adalah seorang yang berada di luar perusahaannya, statusnya sebagai pembeli atau konsumen akhir. Mereka tidak menjual barang yang sudah mereka beli, melainkan dipakai langsung atau diolah menjadi makanan, lalu kemudian disajikan untuk dimakan. Mereka yang merupakan pelanggan eksternal adalah pelanggan nyata atau konsumen nyata yang merupakan tujuan akhir dari produk itu sendiri. Contohnya, kita, ibu kita, ayah kita, dan semua orang yang membeli barang yang tujuannya untuk digunakan dan dikonsumsi langsung. Seperti ibu pagi-pagi pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Jika ibu kita tidak menjualnya lagi, berarti ibu adalah pelanggan eksternal. Selanjutnya, perbedaan supplier. Supplier yaitu dibagi menjadi 2, supplier eksternal dan internal. Yang pertama, eksternal. Supplier eksternal ialah membeli bahan baku dari tempat lain. Yang kedua, internal, sebaliknya, menggunakan sumber daya yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Proses operasi perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses operasi perusahaan manufaktur ini, hasil produksinya berupa barang fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh calon pembeli. Yang kedua, perusahaan manufaktur memiliki persediaan barang, karena dalam produksi perusahaan manufaktur memproduksi barangnya terlebih dahulu baru menjualnya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur bisa memproduksi barang tanpa melihat pesanan pelanggan atau perkiraan pesanan pelanggan. Keempat, perusahaan manufaktur harus mempunyai lokasi fisik untuk menjualkan produk atau memproduksi produk yang ia pasarkan. Selanjutnya, proses operasi perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan jasa tidak menghasilkan produk yang secara fisik, melainkan konsultasi, pemeliharaan, pelatihan, atau segala hal yang tidak berwujud. Yang kedua, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Ia hanya menyediakan layanan yang diinginkan oleh calon pembeli atau pengguna jasa tersebut. Yang ketiga, perusahaan jasa juga menghasilkan layanan yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Yang keempat, perusahaan jasa tidak memerlukan lokasi fisik, seperti guru, jasa kebersihan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, proyek. Proyek ialah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu.
Dan proyek ada memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Dan contoh proyek. Contoh proyek ini ada 2, dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis, ialah melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, proses rekayasa ulang, mengembangkan layanan atau produk baru, dan membangun aliansi strategis. Dan di kehidupan sehari-hari, contohnya itu perencanaan pernikahan, renovasi, kamar mandi, menulis makalah, dan mengatur pesta kejutan. Dan hubungan kualitas waktu dan biaya. Kualitas ini kualitas seperti apa yang diinginkan dihasilkan, yang diinginkan pelanggan, dan kita sebagai yang melaksanakan proyek harus bertanggung jawab sesuai dengan keinginan suatu pelanggan kita. Dan waktu, berapa lama sih durasi yang dibutuhkan? Ini tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita harus bekerja sesuai waktunya, tidak boleh menyia-nyiakan dan tidak boleh merasa longgar atau apa. Dan selanjutnya biaya. Berapa biaya yang dibutuhkan? Kita tidak boleh melebihi biaya anggaran yang sudah ditentukan oleh pemberi proyek. Dan selanjutnya, kurva project life cycle atau siklus hidup produk kurva adalah pembagian tahap perkembangan suatu produk. Konsep ini diambil dengan menganalogikan produk dengan manusia yang lahir, hidup, dan mati. Kotler membagi siklus hidup produk menjadi 5, yaitu pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Di sini selanjutnya dimensi kualitas. Yang pertama, performa atau kinerja. Performa atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya, sebuah televisi. Kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas dan baik. Yang kedua, fitur. Fitur merupakan pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya, pada produk kendaraan beroda 4 atau mobil, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD, CD player, sensor atau kamera mundur, serta remote control mobil. Yang ketiga, keandalan atau kehandalan. Keandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, kesesuaian. Kesesuaian adalah kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan pada dasarnya. Setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, daya tahan atau ketahanan. Daya tahan ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Daya tahan ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam, kemudahan servis. Kemudahan servis adalah kemudahan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering digunakan dengan layanan yang disediakan oleh produsen, seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan. Jika terjadi kerusakan serta adanya pusat perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh, estetika atau keindahan. Estetika adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. Contohnya, tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli, serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Yang terakhir, kedelapan, kualitas yang dirasakan atau kesan kualitas. Kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk atau merek, seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, dan jam tangan Rolex, yang menurut kebanyakan konsumen merupakan produk yang berkualitas. Yaitu kedelapan dimensi kualitas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak
tepat, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan atau ada kata yang tidak jelas. Sekian dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.